Video ini direkam pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham ESSA atau ESA Surya Esa Perkasa Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, ESA berada di harga Rp580. Nah, di luar saham ESA ini, kami punya penawaran, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu dan lagi di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu dan lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham ESA ini. Deal ya, kita pergi ke snapnya ESA. Di video sebelumnya kami sudah menyebutkan kalau ESA ini secara fundamental masih cukup mewah, tapi secara fundamental dia udah nggak bagus, karena terjadi penurunan laba yang sangat signifikan, mencapai 90%. Lalu untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga murah, wajar dan mahalnya saham ESA ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu. PR pertama kita proyeksikan kira-kira per kuartal 4 2023, labanya ESA ini naik berapa persen. Lalu kita proyeksikan lagi, yang kedua adalah cuman sebelum kita mulai mengerjakan dua PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini ya. Lalu share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung mulai kerjakan PR yang pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, ESA di 2 tahun terakhir itu terjadi kenaikan laba di kuartal 4-nya. Baik 37% ataupun 71%. Nah, di kuartal 3 2023 ini, karena terjadi penurunan laba yang 90%, menurut saya, ESA ingin menggenjot labanya. Sehingga di kuartal 4-nya dia bisa naik sekitar 71%. Ya. Mengapa? Ya, karena dia mau memperbaiki labanya. Seperti tahun 2021 ketika dia memperbaiki labanya di kuartal 3-nya, di kuartal 4-nya bisa naik 71%. Seperti itu. Di sini, makanya kami di sini optimis kalau ESA bisa menaikkan lagi labanya di kuartal 4 sebesar 71%. PR pertama kita anggap sudah selesai. Kita lanjut ke PR kedua. Untuk PR keduanya, ESA hanya punya di dua riwayat DPR, yaitu 43 sampai 35%. Lalu di sini berapa nih? Nah, di sini kami lebih cenderung menggunakan yang 43%. Alasannya mengapa? Karena begini, saat ini EPS-nya ESA turun. Tidak sebesar tahun 2022. Sehingga kemungkinan ESA akan menaikkan kembali untuk DPR-nya seperti tahun 2021 yang mencapai 43%. Seperti itu. Maka jika labanya naik 71% dan jika DPR-nya 43%, maka dividen yield-nya itu hanya 1,1% di harga sekarang. Dengan SOBD 0,26, harga murah udah kelewat 89%, harga wajar udah kelewat 83%, dan harga mahalnya sudah kelewat 78%. Min, coba deh. Kira-kira ESA bisa nggak sih dinaikin labanya 100% lebih di kuartal 4? Menurut saya itu sedikit terlalu optimis. Ya, terlalu optimis. Dan agak kurang bisa tercapai. Mengapa? Karena di tahun 2021 aja, ya, dia tidak bisa menaikkan labanya lebih dari 100%. Tapi kita cobalah. Kita coba naikin 100%. Misal di tahun 2021, 100%. Dengan laba yang 100%, dengan DPR yang 43%, maka dividen yield-nya hanya 1,3. Dengan SOBD 0,30, dengan harga murah, sudah kelewat 87%, harga wajar udah kelewat 81%, dan harga mahalnya udah kelewat 74%. Tapi kami lebih percaya di sini, untuk ESA itu hanya mencapai 71 hingga 75%. Seperti itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau ESA saat ini sudah melewati harga mahalnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, wajar, dan mahal saham-saham yang sedang Anda ataupun saham yang sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini, yang kami gunakan dalam menghitung kisaran harga wajar saham ESA dan memproyeksikan bagaimana fundamental saham ESA,
itu disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel Template. Sebuah template original dari saham nyantai. Yang mana kalau Anda memiliki SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham-saham yang sedang Anda pegang atau saham-saham yang sedang Anda incar secara mandiri. Seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda pegang atau sedang Anda incar, itu tiba-tiba harganya berubah drastis. Baik itu naik tinggi ataupun turun cukup dalam. Nah, kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu cara fundamental dia mewah dan cara valuasi harga yang masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Ya. Lalu buat Anda yang bertanya-tanya, kenapa sih saham nyantai berani memberikan bocoran saham yang like invest? Emang sejago apa saham nyantai dalam berinvestasi? Kami tidak pernah mengklaim diri kami jago dalam berinvestasi. Tapi biarkan data yang berbicara, di mana per kuartal 3 2023 kami mendapatkan sebesar 28,62% dari 7 saham yang kami pegang. Nah, dari 7 saham yang kami pegang ini hanya satu saham yang masih floating loss, yaitu MPMX. Floating loss 3,30%. Sisanya udah floating gain. Dengan TSPC menjadi floating gain terkecil, yang hanya mencapai 23,21%, dan TPMA menjadi floating gain terbesar mencapai 82,29%. Dan buat Anda yang bertanya, emang aliran investasinya saham nyantai itu apa? Kok bisa mendapatkan gain sebesar ini? Aliran investasi kami atau kami berinvestasi menggunakan pendekatan dividen, ya. Atau bahasa kerennya dividenmologi. Kenapa menggunakan dividenmologi? Silakan Anda baca di sini. Setidaknya kami sudah memberikan 3 alasan mengapa kami menggunakan pendekatan dividen seperti itu. Jadi mau Anda ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan ini, silakan Anda sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu aja, semoga bermanfaat. Semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.